Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Delvi, Hairunisa, Haryono, Ririn Fatmala, dan Feni Jumiati akan membahas materi mengenai sistem manajemen biaya dan activity based management. Perhitungan produk berdasarkan aktivitas. Terdapat biaya sumber daya, pembebanan biaya yang terdiri dari penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Lalu terjadi aktivitas. Terdapat pembebanan biaya yang berasal dari penelusuran penggerak. Lalu terbuatlah sebuah produk. Selanjutnya, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Tahap-tahap perancangan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, identifikasi aktivitas dan atributnya. Kedua, pembebanan biaya pada aktivitas. Ketiga, pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Keempat, pembebanan biaya pada produk. Selanjutnya, identifikasi aktivitas dan atributnya. Pengidentifikasian aktivitas biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area kerja fungsional atau departemen. Data yang dihasilkan dari wawancara digunakan untuk menyiapkan kamus aktivitas. Kamus aktivitas adalah mendaftar aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut aktivitas yang penting. Atribut aktivitas adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual. Atribut yang digunakan bergantung pada tujuannya. Contoh, atribut aktivitas yang berhubungan dengan tujuan perhitungan biaya. Yang pertama, sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut. Kedua, waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk aktivitas tersebut. Ketiga, objek biaya yang menggunakan output aktivitas. Keempat, penggerak aktivitas. Kelima, nama aktivitas. Selanjutnya, identifikasi aktivitas dan atributnya. Terdapat dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas primer adalah aktivitas yang digunakan oleh produk atau pelanggan. Kedua, aktivitas sekunder, yaitu aktivitas yang digunakan oleh aktivitas primer atau aktivitas sekunder lainnya. Contoh, aktivitas pengawasan divisi kartu kredit pada sebuah bank digunakan oleh aktivitas primer, yaitu memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab telepon. Selanjutnya, pembebanan biaya pada aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi dan dideskripsikan, tahap berikutnya adalah menentukan berapa banyak biaya untuk melakukan aktivitas. Untuk itu, perlu diidentifikasi sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Biaya sumber daya pada aktivitas dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan penggerak. Penggerak sumber daya atau resource drive adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. Pembebanan biaya pada aktivitas. Selain tenaga kerja, aktivitas juga menggunakan bahan baku, modal, dan energi. Contohnya, aktivitas pada divisi kartu kredit juga menggunakan komputer sebagai modal, meja sebagai modal, telepon sebagai modal, dan kertas sebagai bahan baku. Jadi, pada aktivitas pengawasan selain biaya tenaga kerja, dapat ditambahkan biaya komputer dan biaya lainnya. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Tahap selanjutnya, jika terdapat aktivitas sekunder, maka biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas yang menggunakan outputnya. Pada contoh sebelumnya, mengawasi karyawan adalah aktivitas sekunder,
maka biaya aktivitas pengawasan akan dibebankan pada aktivitas primer yang menggunakan outputnya dengan penggerak aktivitas adalah persentase waktu tenaga kerja untuk setiap aktivitas. Selanjutnya, pembebanan biaya pada produk. Setiap biaya dari aktivitas primer ditentukan. Kemudian, biaya dibebankan kepada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya yang diukur oleh penggerak aktivitas. Tahap pembebanan biaya aktivitas pada produk yang pertama, tentukan tarif aktivitas, biaya aktivitas atau penggerak aktivitas. Kedua, membebankan biaya aktivitas, tarif aktivitas dengan jumlah penggunaan aktual aktivitas. Pengklasifikasian aktivitas. Untuk tujuan perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori umum. Yang pertama, aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Contohnya, aktivitas perakitan. Kedua, aktivitas tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu batch produk diproduksi. Contohnya, aktivitas penyetelan. Ketiga, aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung produk yang diproduksi. Contohnya, seperti aktivitas pemasaran produk. Keempat, aktivitas tingkat fasilitas. Activity Based Management atau ABM atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Sumber utama informasi ABM adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Management atau ABM manajemen berdasarkan aktivitas. Terdapat dua dimensi ABM. Yang pertama, dimensi biaya, yaitu memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan sumber biaya yang menjadi perhatian sumber produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Tujuan dari dimensi biaya yaitu memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Kedua, dimensi proses, memberikan informasi mengenai aktivitas pada apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan berapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, Activity Based Management ABM. ABM merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya, dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuan keseluruhan ABM adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Adapun bagan atau struktural dari model ABM seperti yang terdapat pada layar Anda. Selanjutnya, penyebab kegagalan implementasi ABM. Penyebab kegagalan implementasi ABM adalah yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Kedua, adanya penolakan untuk perubahan. Ketiga, kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Keempat, kegagalan dalam mengintegrasikan sistem ABM. Selanjutnya, analisis nilai proses atau process value analisis atau VVA. Analisis nilai proses merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas dan menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas. Selanjutnya, analisis penggerak.
adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuannya yaitu mengetahui akar pemicu adalah agar dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Contohnya, suatu analisis dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku adalah tata letak, sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik dapat mengurangi biaya perpindahan bahan baku. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, mengevaluasi, dan berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil. Yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan. Kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. Ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Keempat, penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Analisis aktivitas terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tak bernilai tambah. Selanjutnya, aktivitas bernilai tambah yaitu berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis, terdiri atas yang pertama, aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan, yaitu aktivitas yang diisyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. Kedua, aktivitas diskretionari, yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi syarat. Bagian A, aktivitas menghasilkan perubahan kondisi. Bagian B, perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Bagian C, aktivitas memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Contohnya, aktivitas pemotongan pipa pada pabrik silinder hidrolik. Selanjutnya, aktivitas tak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipendam tidak perlu. Dapat diidentifikasi dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. Contohnya, pengerjaan ulang karena produk cacat. Biaya tak bernilai tambah adalah berbagai biaya aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Selanjutnya, pengurangan biaya. Tujuan analisis aktivitas adalah eliminasi pemborosan untuk mengurangi biaya. Proses usaha untuk mengurangi biaya dari berbagai sumber, berbagai produk dan proses yang ada mengarah pada penurunan biaya dan tak bernilai tambah disebut sebagai perhitungan biaya Kaizen. Analisis aktivitas dalam perhitungan biaya Kaizen dapat mengurangi biaya melalui 4 cara, yaitu 1. Eliminasi aktivitas, kedua pemilihan aktivitas, ketiga pengurangan aktivitas, dan keempat penyatuan aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas adalah untuk menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas. Terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama. Yang pertama, efisiensi, kedua, kualitas, ketiga, waktu. Pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi 1. Laporan biaya bernilai tambah, kedua, dan tak bernilai tambah, kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas, ketiga, penetapan standar Kaizen, keempat, benchmarking, kelima, perhitungan biaya siklus hidup. Perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Pengetahuan tentang biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan. ABC dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk, yaitu aktivitas yang digerakkan pelanggan diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Kedua, biaya sumber daya dipakai dibebankan pada aktivitas. Ketiga, biaya aktivitas dibebankan pada setiap pelanggan. Contohnya, aktivitas yang digerakkan pelanggan memasukkan pesanan, mengambil pesanan, mengirim, melakukan tindakan penjual, dan mengevaluasi kredit.
Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.